rupiah. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi para pegawai yang terkena dampak ataupun ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal 10 juta rupiah. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat. Saya, Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudwa FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif. Hari ini walaupun Palembang hujan, dingin, mendung, gak bikin ngantuk dong ya. Jangan dulu, karena pukul 10 sampai 11 nanti kita bakal kembali belajar nih sahabat kreatif dalam program siaran belajar di RRI. Dan untuk hari ini, tepatnya hari Kamis, kita bakal belajar mata pelajaran ekonomi sahabat kreatif bersama dengan guru dari SMA Negeri 18 Palembang dan teman-teman kelas 11 IPS yang ada di SMA Negeri 18 Palembang. Nanti bakal diberikan materinya oleh ibu guru kita yang cantik, ada Ibu Eka Mariati Rahmi SPD. Nah, boleh berkumpul ya, boleh menyimak melalui YouTube channel RRI Palembang juga, atau enggak yang mendengarkan di frekuensi 91,6. Nanti juga boleh ikutan bertanya ya melalui via WhatsApp di 0857 2 5 kali 916. Kita buka dulu deh program siaran belajar pagi hari ini sahabat kreatif dengan satu lagu berikut ini. Setelah itu siap-siaplah kalian mendapatkan materi dari Ibu Eka Mariati Rahmi, mata pelajaran ekonomi tentang perpajakan. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio, belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Belajar di Pro 2 RRI. Belajar di Pro 2 RRI sahabat kreatif hari ini bersama dengan Ibu Eka Mariati Rahmi SPD. Beliau ini adalah guru dari SMA Negeri 18 Palembang yang akan memberikan materi pelajaran ekonomi, yaitu tentang
perpajakan. Nah, untuk itu ya teman-teman, kelas 11 IPS boleh langsung merapat nih ya. Kita akan mendapatkan materi langsung oleh Ibu Eka Mariati yang udah hadir secara virtual. Ini masih serba daring ya sekarang sahabat kreatif. Sapa dulu deh Ibu Eka Mariatinya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Selfie. Waduh, ini walaupun hari ini cuaca mendung, tapi tetap ya kayak ada mataharinya. Soalnya ada Ibu Eka Mariati di sini. Iya, Jadi kayak harus cerah semangat banget. walaupun hujan. Ini kalau musim belajar tatap muka, kalau hujan kayak gini udah pada ngantuk semua kali ya Bu ya. Ya, benar. Karena cuaca mendukung ini. Nah, tapi ini kita belajar secara daring ya sahabat kreatif. Jadi mungkin yang lagi pada ngantuk boleh sambil minum apa gitu, minuman hangat gitu kali ya Bu ya. Iya, Sambil mendapatkan materi nih dari Bu Eka. Ibu kalau disapa sama murid-muridnya Ibu Eka atau Ibu Mariati? Bu Eka. Ibu Eka. Oke, baik. Eka aja ya. Bu Eka, kayaknya langsung aja deh saya serahkan kelas daringnya ini kepada Bu Eka ya untuk memberikan materi Iya, kepada teman-teman oke. kelas 11. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya anak-anak hebat yang Ibu banggakan, serta sahabat kreatif RRI Pro 2 Palembang? Bertemu dengan saya, Ibu Eka Mariati Rahmi, dari SMA Negeri 18 Palembang, mata pelajaran ekonomi. Nah, hari ini kita belajar secara virtual menggunakan radio RRI Pro 2 Palembang. Materi yang akan Ibu Eka ajarkan hari ini adalah materi perpajakan. Namun, sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, Ibu Eka akan ingatkan sekali lagi, tetap jaga kesehatan dan tetap jalankan protokol kesehatan 3M. Apa? Memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Nah, anak-anakku sekalian, materi kita hari ini mengenai perpajakan. Tentu kata pajak ini bukan kata yang asing lagi ya bagi kita semua, apalagi kita dengar tagline-nya orang bijak taat pajak. Terlebih lagi, perpajakan ini sudah kita bahas ya sekilas di materi APBN dan APBD pada pertemuan sebelumnya. Nah, anak-anak bisa mendengarkan penjelasan Bu Eka dari tayangan slide yang akan Ibu Eka bagikan berikut ini. Belum dijadiin. Oke, Kak Iwan bisa dibantu ya untuk share screen-nya, Kak Iwan. Oke. Nah, udah bisa Bu Guru. Silakan Bu Guru. Oke. Oke, anak-anakku sekalian, ini materi kita hari ini ya, mengenai perpajakan. Nah, ini ada 7 slide yang akan kita pelajari bersama, dimulai dari tujuan pembelajaran, pengertian pajak, fungsi pajak, pungutan resmi selain pajak, jenis pajak, dan sistem pungutan pajak. Kita lihat dulu slide yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kombinasi teknik pembelajaran secara daring, ya WA Group Class, Zoom, Google Classroom, YouTube, dan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi, serta menyajikan hasil dan fungsi peran pajak dalam pembangunan ekonomi dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, toleransi, dan bekerja sama. Nah, kita masuk slide kedua. Ya, slide kedua ini tentang pengertian pajak. Nah, anak-anakku sekalian serta sahabat kreatif, ada 2 pengertian di sini yang akan saya tampilkan, yaitu menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, pajak sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di sini maksudnya
anak-anakku dan sahabat kreatif, pajak ini merupakan kontribusi wajib yang diberikan oleh orang pribadi dan badan usaha yang telah memenuhi kriteria pajak, ya, yang disebut dengan wajib pajak. Nah, pajak ini sifatnya memaksa, artinya ini wajib dibayarkan. Lalu berdasarkan undang-undang dan pajak ini digunakan keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, pajak ini dari rakyat dan kembali kepada rakyat. Lalu pengertian yang kedua, yaitu menurut perspektif ekonomi, pajak dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Ya, pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi yang berubah. Yang pertama, berkurangnya kemampuan individu menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai fungsi pajak. Nah, bisa dilihat pada tayangan slide, sahabat kreatif sekalian, fungsi pajak ada 4. Yang pertama, pajak berfungsi sebagai anggaran atau penerimaan, dengan kata lain budgeter. Nah, pajak ini merupakan anggaran salah satu sumber dana bagi kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Anak-anak, sebenarnya fungsi pajak ini sudah kita pelajari di APBN dan APBD. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi pembangunan negara kita. Selanjutnya, fungsi pajak yang kedua adalah pajak berfungsi untuk mengatur atau regulator. Nah, di sini pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Nah, contohnya adalah pengenaan pajak yang tinggi untuk barang-barang mewah. Pertanyaannya, kenapa sih Bu barang mewah harus dikenakan pajak yang tinggi? Pemerintah punya tujuan tentunya. Yang pertama, pemerintah melindungi produksi dalam negeri. Yang kedua, yaitu sebagai sumber devisa negara. Fungsi yang ketiga adalah pajak berfungsi sebagai stabilitas. Maksudnya, pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Contohnya, pemungutan pajak yang efektif dan efisien dapat menekan inflasi. Anak-anak tentu masih ingat apa yang dimaksud dengan inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang secara bebas yang terjadi di pasaran. Inflasi itu disebabkan dengan jumlah uang yang beredar banyak di masyarakat. Lalu yang keempat, pajak berfungsi sebagai redistribusi pendapatan. Nah, di sini penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga menciptakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan. Artinya, pemerintah melakukan pemerataan pendapatan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Baik anak-anak hebatku semua dan sahabat kreatif, kita beralih ke slide berikutnya. Berikutnya kita akan membahas mengenai pungutan resmi selain pajak. Nah, ada 4 ini ya, kita lihat bersama. Yang pertama adalah retribusi. Retribusi ialah iuran rakyat yang disetorkan ke kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan orang-orang tertentu. Nah, sini kita bisa lihat contohnya pembayaran listrik, PDAM, dan jalan tol. Nah, dari pengertian retribusi dapat kita simpulkan bahwa retribusi ini tidak ada unsur paksaan. Pembayaran tergantung kemauan si pembayar. Tidak selalu menggunakan undang-undang, lalu kontrak prestasi langsung dirasakan oleh pembayar. Nah, di sini bisa kita jelaskan ya, Ibu jelaskan bahwa tidak ada unsur paksaan. Retribusi ini sifatnya bagi pihak yang merasakan langsung manfaatnya, seperti jalan tol. Ketika kita lewat jalan tol, otomatis kita akan membayar namanya iuran jalan tol atau retribusi ketika kita melewati jalan tol. Nah, berikutnya adalah cukai. Cukai adalah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, misalnya rokok. Lalu yang ketiga, bea masuk.
Nah, bea masuk ialah bea yang dipungut atas sejumlah barang yang masuk ke daerah pabean Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri atau yang biasa kita sebut dengan kegiatan impor. Berikutnya, bea keluar. Nah, bea keluar sendiri adalah biaya yang dikenakan atas barang-barang yang akan keluar dari wilayah pabean Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan ekspor. Jadi, biaya masuk dan biaya keluar ini biasanya akan dikenakan pada kegiatan impor dan ekspor. Berikutnya, pungutan resmi selain pajak yang terakhir adalah sumbangan. Nah, sumbangan adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada segolongan orang tertentu. Nah, di sini pengumpulan dana dilakukan untuk mencapai satu tujuan dan hasil dari sumbangan dimasukkan ke dalam kas negara atau daerah. Nah, contoh sumbangan wajib, perawatan, dan pemeliharaan jalan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pajak. Nah, anak-anak hebatku semua dan sahabat kreatif, kita akan mengenal 3 jenis pajak. Ya, kita lihat dulu ya. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Nah, pajak itu dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Apa itu pajak langsung? Pajak langsung ialah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Sebagai contoh, PPH atau pajak penghasilan, PBB atau pajak bumi dan bangunan. Nah, Bu Eka jelaskan dulu ya, ialah pajak langsung ini. Semisal Anda adalah orang pribadi yang bekerja di perusahaan, maka Anda sebagai subjek pajak dikenakan pajak penghasilan. Bu, kalau pajaknya saya wakilkan kepada orang lain yang bekerja, boleh tidak? Tidak boleh, karena subjek pajaknya adalah Anda sebagai orang pribadi yang menerima penghasilan dari perusahaannya. Nah, sementara pajak tidak langsung ialah pajak yang dibebankan kepada pihak lain. Contohnya adalah PPN atau pajak pertambahan nilai. Contohnya seperti apa, Bu? Kenapa harus saya yang menanggungnya? Kan saya kan tidak merasa menanggung pajaknya. Jawabannya adalah ketika Anda melakukan pembelian atau transaksi sederhana di minimarket. Nah, setiap akhir pembelanjaan tentu Anda akan menanggung yang namanya pajak pertambahan nilai. Nah, itulah disebut dengan pajak tidak langsung. Yang kedua yaitu berdasarkan sasaran atau objeknya. Terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif itu adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak tanpa memperhatikan objek pajak. Subjek di sini ialah orang atau badan usaha. Jadi, pajak yang dikenakan adalah pajak penghasilan. Sementara pajak objektif ialah pajak yang dikenakan objek pajak tanpa memperhatikan subjek pajak. Contohnya, pajak pertambahan nilai dan pajak bumi dan bangunan. Nah, yang terakhir jenis pajaknya berdasarkan lembaga negara yang memungutnya, yaitu ada pajak daerah dan pajak pusat. Pajak daerah di sini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Nah, anak-anak hebatku dan sahabat kreatif, kalau masih ingat pembelajaran tentang APBD dan APBN, pajak daerah ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang tergolong dalam PAD. Masih ingat tidak apa itu PAD? Ya, PAD itu adalah pendapatan asli daerah. Kemudian contohnya dari pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame. Sementara pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatnya, yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak, Dirjen Bea dan Cukai. Nah, contoh dari pajak pusat ini adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan pajak pertambahan nilai atas barang mewah. Nah, anak-anak hebat dan sahabat kreatif, itu tadi materi tentang jenis pajak. Selanjutnya kita akan belajar tentang sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Nah, kita akan mengenal sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Yang pertama itu disebut dengan Official Assessment System
Apa itu Official Assessment System? Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah, dalam hal ini adalah petugas pajak, yang menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak. Nah, sistem ini tidak lagi digunakan setelah reformasi pajak tahun 1984. Nah, di sini wajib pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak. Artinya, sebagai wajib pajak, kita hanya menunggu saja hasil perhitungan dari petugas pajak. Sementara yang kedua adalah self-assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, membayar sendiri pajak yang terutang yang seharusnya dibayar. Nah, di dalam sistem ini, wajib pajak bersifat aktif. Lalu yang terakhir adalah withholding system. Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga di sini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak. Baik, Bu Eka jelaskan. Nah, pihak ketiga yang dimaksud adalah pemberi kerja. Dalam hal ini adalah perusahaan atau bendaharawan pemotong gaji, kalau misalnya PNS. Nah, si pengusaha tadi kan dia memberi gaji nih, kemudian dia memotong gaji karyawannya, yaitu sesuai dengan pasal penghasilan 21 atau yang dikenal dengan PPh 21. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi materi kita hari ini ya. Namun sebelumnya Ibu simpulkan terlebih dahulu materi kita pada hari ini. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak, badan, dan bersifat memaksakan berdasarkan undang-undang ya yang digunakan untuk membiayai keperluan negara yang sebesar-besarnya. Fungsi pajak itu ada 3, yaitu fungsi budgeter, fungsi regulatif, dan redistribusi pendapatan. Nah, sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yang pertama adalah Official Assessment System, Self-Assessment System, dan Withholding Assessment System. Namun yang berlaku di Indonesia hanya 2. Apa itu? Self-Assessment System dan Withholding Assessment System. Nah, begitulah tadi materi yang telah Ibu Eka sampaikan. Semoga anak-anak hebatku semua dan sahabat kreatif RRI Pro 2 Palembang untuk dapat memahami dan menerima materi dari Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Selvi. Oke, wow, banyak nih ya. Jadi paham nih sama yang dibilang tentang perpajakan sahabat kreatif. Jadi gimana untuk teman-teman kelas 11, khususnya jurusan IPS ya. Kalau misalnya dari yang apa udah disampaikan oleh Ibu Eka, ada yang ingin ditanyakan. Kalau saya sih ada yang ingin saya tanyakan, Bu. Kalau contoh-contoh pajak, tapi mungkin nanti aja kali ya, mewakili teman-teman yang ingin bertanya kali. Tadi tuh Bu Eka sempat menyebutkan tuh salah satu contoh ini ya, cara pemungutan sistem pemungutan pajak. Nah, itu contoh-contohnya apa aja, Bu? Kayak official assessment system, itu contohnya apa? Kemudian self assessment system itu contohnya apa? Withholding system contohnya apa? Tapi kayaknya nanti aja ya, Bu, sembari menunggu teman-teman yang lain juga nih, teman-teman kelas 11. Kalau punya pertanyaan, boleh langsung aja komen di live chat YouTube kita di RRI Palembang kalau memang sedang menyimak melalui YouTube. Tapi kalau mendengarkan melalui frekuensi FM 91,6, kamu bisa mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp di 0857 2-nya 5 kali 916. Nah, silakan ya komentar dan bertanya. Kamu bisa mengulas kembali kok apa tadi materi yang sudah disampaikan oleh Bu Eka ya melalui YouTube channel kalau memang kamu sempat menyimak. Dan silakan memberikan pertanyaan. Ini juga udah banyak yang absen, Bu, melalui kolom live chat kita. Nanti kita bakal kembali lagi ya. Boleh ibaratnya nih kita baru belajar separuh waktu, udah istirahat ke kantin dulu ya, Bu ya. Iya, boleh. Nanti bakal balik lagi. Jangan sampai telat kembalinya ya, nanti kamu bakal kena pajak nih oleh Bu Eka nih. Tetap di program siaran belajar di RRI. Gara-gara corona,
semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Ibu lagi ngomong sama siapa sih? Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh, Nak. Program pemerintah yang satu ini itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini supaya bisa bangkit dari keterpurukan gara-gara si COVID. Kamu nggak lihat itu di IG? Wong Pak Gubernur yang ngendos jualan ibu kok. Ngendorse, Bu. Ya gitulah deh pokoknya. Tapi emang benar, Bu, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UMKM agar berhasil loh melalui masa sulit di tengah pandemi, Bu. Nah, ini juga sekaligus agar masyarakat kita mencintai dan menggunakan karya anak bangsa. Wah, kok gitu ngobrol ya? Ibu kan lagi goreng pempek. Walah, kosong pempekku. Kamu mendengarkan RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Mau tahu info musik terkini atau informasi kreatif dan inspiratif? Tetap di RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas.
memanggil. Belajar di Pro 2. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Pro 2 FM Palembang, suara kreativitas. Kita masih belajar sahabat kreatif. Masih ada kurang lebih 25 menit lagi untuk mendapatkan materi mengenai perpajakan yang disampaikan oleh Ibu Eka Mariati Rahmi SPD, guru dari SMA Negeri 18 Palembang. Ini materi untuk siswa dan siswi kelas 11 IPS. Nah, jadi tadi udah disampaikan ya oleh Ibu Eka mengenai apa itu pajak ya. Dan kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Ini belum ada yang memberikan pertanyaan via live chat ya. Ini kebanyakan teman-teman dari kelas 11 IPS ini pada ngabsen semua nih Bu. Ada yang dari IPS 1, IPS 4 ya. Kemudian ada dari IPS 5 juga, IPS 2. Wah, ini berarti pada menyimak semua nih Bu. Tapi ada yang ingin ditanyakan nggak? Silakan aja komen ya kalau kamu lagi menyimak melalui YouTube RRI Palembang. Kalau enggak, misalnya kamu cuma mendengarkan melalui frekuensi radio di 91,6, silakan kirimkan pertanyaannya melalui 0857 2-nya 5 kali 916. Saya kembali dulu nih ke Bu Eka. Ibu. Ya. Nah, jadi kita lanjutkan lagi Bu sembari menunggu pertanyaan ya dari teman-teman kelas 11 nih Bu. Terkait dengan materi perpajakannya. Tadi Mbak Selvi mau tanya, boleh sambil menunggu. Iya, jadi tadi kalau mungkin Ibu sempat ngasih beberapa contoh ya. Jadi ini tentang yang tadi tuh Bu, sistem pemungutan pajak itu sendiri itu kan ada 3 sistem ya. Nah, contohnya Bu, contohnya tuh pajak apa aja tuh Bu? Kalau yang pertama ya, kalau official assessment system itu Mbak Selvi itu tidak digunakan lagi semenjak reformasi pajak 1984 ya. Karena di sini sistem official assessment system ya, di sini kita tidak dapat menolak besar kecilnya pajak yang ditentukan oleh petugas pajak. Nah, kalau self assessment system sendiri adalah di sini pemerintah memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, kemudian menyetorkan atau membayar pajak kepada pemerintah. Nah, di sini kalau keuntungannya kita dapat menentukan besar kecilnya pajak kita sendiri ya, karena kita yang tahu berapa besar penghasilan kita. Nah, tapi di balik itu juga ada kelemahannya Mbak Selvi, bahwa kelemahan sistem pemungutan pajak ini adalah wajib pajak itu pasti menghitung yang sekecil-kecilnya pajaknya yang harus ia bayarkan, sehingga wajib pajak kadang berlaku tidak jujur ya. Sering kita dengar tuh namanya mafia pajak ya. Kemudian yang berikutnya adalah withholding system. Nah, di sini sistem pemungutan pajaknya pemerintah memberikan wewenang ya sesuai dengan yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan pihak ketiganya. Nah, misalkan kalau kita bekerja, para perusahaan ya atau pengusaha yang memberikan gaji sekaligus memotong dan memungut pajak, kemudian menyetorkan kembali kepada negara. Nah, jadi kalau bisa digambarkan, Indonesia menggunakan 2 sistem tadi seperti yang Ibu Eka jelaskan, yaitu self assessment system dan withholding assessment system. Kalau self assessment system itu bisa kita lihat pada pelaporan SPT tahunan. Nah, sementara kalau withholding assessment system itu bisa kita lihat pada mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak ya, PPh 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26, hingga PPh Final pasal 4, pasal 15 dan PPN. Itu penjelasannya Mbak Selvi. Jadi itu dia ya sistem pemungutan pajak. Ada yang berlaku di Indonesia sekarang ada 2 macam nih sahabat kreatif. Ingat, ntar ada pilihan gandanya pas ujian lupa loh. Bu Eka, boleh saya bacakannya pertanyaan ini? Ada yang masuk melalui YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pro 2. Saya Erni Herviani. Nah, ini kelas berapa nih? Nggak dijelaskan ya. Ingin bertanya tentang besaran pajak setiap wajib pajak ditentukan berdasarkan apa? Terima kasih. Terima kasih Erni. Besaran pajak wajib pajak itu ditentukan oleh besarnya penghasilan ya. Nah, ini menurut Undang-Undang yang terbaru tahun 2019 bahwa wajib pajak itu minimal penghasilannya atau penghasilan
yang mereka dapat tiap bulan itu minimal 4,5 juta atau 1 tahunnya 54 juta. Wow. Jadi penghasilan di bawah 4,5 juta itu tidak kena pajak. Kenapa pemerintah melakukan hal tersebut? Karena supaya mendorong daya beli atau sistem roda perekonomian itu berjalan. Kalau daya beli masyarakat meningkat, maka akan berefek pada kesejahteraan dan pertumbuhan serta pembangunan ekonomi. Oke, jadi itu Baik, itu Mbak jawabannya. Selvi. Iya. Ada satu lagi Bu, kali ini melalui live chat ya. Ada Aulia Dina, kelas 11 IPS 3. Izin bertanya, mengapa barang mewah dari luar negeri ini dikenakan pajak yang tinggi ya Bu? Iya nih Bu, kayak kita beli Iya. iPhone di luar negeri ya. Kok sebut merek? Iya, mahal ya. Kok sebut merek sih? Beli jam tangan mewah, wah kok kena pajak sih? Iya, bangga ya. Iya, benar-benar beli tas branded itu pajaknya mahal ya. Karena ya pemerintah tuh memiliki kebijakan proteksi namanya. Dengan adanya pengenaan pajak yang tertinggi ya, diharapkan para konsumen dalam negeri ini lebih menghargai produksi dalam negeri. Sehingga ya uang yang mereka keluarkan yang tadinya harusnya untuk para UMKM atau pengusaha dalam negeri lari tuh semua ke luar negeri. Nanti daya beli masyarakat juga menurun. Nanti efeknya nanti kesejahteraan masyarakat juga menurun, tingkat produksi dalam negeri juga menurun. Nah makanya sekali kalau ekonomi itu dikenal dengan efek domino. Kalau misalnya satu jatuh maka akan berakibat atau berimbas pada semua sektor. Ya, itu Itulah Mbak Selvi. sebabnya. Jadi kayak misalnya kalau dia mampu membeli barang mewah dari luar negeri, otomatis mampulah ya membayar pajaknya ya Bu ya. Iya, makanya harusnya ya. Harusnya. Pokoknya cintai produk dalam negeri lah. Kan Bener. semuanya kita yang pakai terus kembali lagi ke kita sebagai wajib pajak. Jadi kalau yang lagi dipromosikan pemerintah saat ini adalah bangga buatan Indonesia gitu ya. Oh benar sekali ya. Kita bantu UMKM, kita bantu produksi dalam negeri. Supaya kenapa? Kalau produksinya meningkat, terserap lapangan pekerjaan, otomatis pengangguran berkurang, daya beli masyarakat meningkat, adanya distribusi pendapatan yang nanti pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat atau rakyat yang sebesar-besarnya. Oke, kali ini saya ke via YouTube lagi ya Bu, YouTube. Via WhatsApp nih Bu, satu pertanyaan lagi deh. Setelah itu kita mungkin bisa mengulas kembali ya materi yang disampaikan oleh Bu Eka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Saya Harisa, izin bertanya, apakah bentuk perwujudan dari pajak untuk kesejahteraan rakyat? Oh kok Kak sih? Bu ya, untuk kesejahteraan rakyat Kak gitu. Untuk kesejahteraan rakyat Bu, apalagi seperti di daerah-daerah yang pembangunan jalannya itu belum seperti di kota-kota besar. Nah itu dia tuh. Makasih ya buat Harisa. Pertanyaannya bagus ya. Bahwa gini ya, tujuan dari pajak sendiri seperti kita sebutkan di awal tadi ya, fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan. Artinya pemerintah mengharapkan adanya pemerataan pendapatan dan pemerataan pembangunan ya. Sebenarnya pembangunan itu yang kita rasakan sekarang ya bentuknya fasum atau fasilitas umum itu semua berasal dari pajak. Makanya di sini pajak merupakan sumber penerimaan atau pendapatan negara terbesar. Nah, soal pembangunan yang tidak merata. Nah, itu semua sudah ada di dalam APBN dan APBD ya, yang sudah ditentukan oleh pemerintah di awal tahun anggaran tadi. Nah, makanya kita harus membantu pemerintah dengan kemauan kita untuk membayar pajak. Maka pemerintah membuat tagline orang bijak taat pajak. Karena pada dasarnya pajak itu adalah dari kita sendiri, kemudian kita sendiri lagi lah yang akan menikmatinya ya. Itu Mbak Selvi. Oke. Tapi itu yang mungkin bisa dijelaskan ya untuk Harisa. Nah baik Bu, kita ulas lagi sedikit sebelum nanti kita balik lagi untuk pertanyaan. Ini terkait dengan materi perpajakan. Nah mungkin teman-teman juga sudah mengenal ya, apa aja sih sebenarnya lembaga-lembaga pajak yang ada di Indonesia ini Bu? Lembaga-lembaga resmi mungkin ya, tempat untuk kita. Kalau lembaga resmi perpajakan yaitu Dirjen Pajak ya, Dirjen Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa petugasnya ada Dirjen Bea dan Cukai ya, itu juga ada kantor pajak Pratama. Nah, semua itu institusi pajak. Jadi pajak ini di bawah Kementerian Keuangan. Jadi
semuanya kenapa harus dibawa ke Kementerian Keuangan? Nanti Kementerian Keuangan akan melaporkan kepada Presiden ya, karena nanti akan dituliskan atau dimasukkan ke dalam daftar list atau draft APBN dan APBD. Jadi antara APBN, APBD dan pajak itu merupakan suatu komponen yang berkaitan satu sama lain. Oke. Baik, Bu, ini ada pertanyaan lagi. Ini saya selang-seling nih ya. Ada dari WhatsApp, ada dari YouTube. Assalamualaikum Kak Selvi. Ini ada Prayogi mau bertanya. Bagaimana, apakah ada negara-negara yang tidak menerapkan sistem pajak dan bagaimana cara mengangkat kesejahteraan negara tersebut? Oh, gitu ya. Baik, itu dari Prayogi. Oke, terima kasih. Apakah ada nih Prayogi. negara yang nggak menerapkan sistem pajak, tapi gimana cara menyejahterakan masyarakatnya mungkin maksudnya ya? Oh iya ya, sepanjang sepengetahuan saya sejauh ini semua negara menerapkan sistem pajak ya, namun hanya sistem pemungutannya saja yang berbeda. Nah, kesejahteraan negara itu ya semuanya itu tergantung pada sistem atau draft sistematis dari rencana penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, kalau Indonesia sendiri ya, Indonesia adalah salah satu negara yang penerimaan pajaknya dari penerimaan negaranya dari pajak, maka otomatis semua pengeluaran negaranya itu di backup atau dibantu oleh perpajakan. Seperti negara tetangga kita sendiri, sesama negara Asia Tenggara, Singapura, itu salah satu negara yang menerapkan sistem perpajakan yang baik ya, dari hal mulai perhitungan pajak bumi dan bangunan, ya bagaimana dia mengelola retribusi di negaranya. Tuh penjelasannya. Jadi sepertinya nggak mungkin ada negara yang nggak memungut pajak ya untuk masyarakatnya ya. Iya, semuanya pasti memungut pajak. Hanya mungkin sistem pemungutannya saja yang berbeda. Oke, itu dia. Satu pertanyaan lagi melalui YouTube. Ini ada, kalau akunnya di sini adalah Saftian Nur Sahana. Assalamualaikum Bu, saya mau bertanya, mengapa pemerintah daerah turut melakukan pemungutan pajak? Oke, terima kasih Safia pertanyaan. Mengapa pemerintah daerah turut memungut pajak? Nah, tadi kita lihat ya, jenis ini pemerintah daerah itu termasuk yaitu berdasarkan jenis lembaga yang memungutnya. Jadi, pajak ini juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang termasuk di dalam PAD atau pendapatan asli daerah. Dan pajak ini juga digunakan untuk membiayai anggaran belanja daerah dan pembiayaan daerah. Nah, jadi kenapa pajak daerah memungut pajak ya tadi untuk membiayai pengeluaran daerahnya. Oke. Baik, itu dia pertanyaan melalui YouTube. Nah, kita tunggu lagi deh kalau masih ada yang ingin bertanya. Nah, Bu Eka, boleh mungkin ada yang masih ingin ditambahkan ya terkait dengan materi yang tadi udah disampaikan, silahkan. Nanti saya masih menunggu ada 1 atau 2 pertanyaan terakhir deh dari teman-teman kelas 11. Baik, dari tadi saya menjelaskan mengenai wajib pajak ya. Nah, di sini pasti anak-anak bingung, Bu, wajib pajak itu memangnya siapa saja? Nah, wajib pajak di sini adalah orang pribadi dari badan usaha. Nah, wajib pajak orang pribadi ini dibagi menjadi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas, atau wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari usahanya sendiri, atau wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari pekerjaannya. Nah, sementara wajib pajak badan usaha itu dibagi 2, yaitu wajib pajak perusahaan milik pemerintah dan perusahaan milik swasta. Nah, kalau wajib pajak perusahaan milik swasta ya bisa kita lihat yaitu CV, PT, yayasan ya. Sementara kalau pemerintah itu seperti BUMN ya atau BUMD. Nah, itu yang perlu saya tambahkan supaya anak-anak tidak bingung wajib pajak itu apa sih, Bu? Kenapa harus ada wajib pajak pribadi? Kenapa harus ada wajib pajak badan usaha? Oke. Tapi kalau untuk besaran pajak untuk badan usaha itu pastinya berbeda-beda ya Bu ya. Mungkin semakin besar perusahaannya, semakin besar badan usahanya, pajaknya juga semakin besar. Nah, iya semakin besar benar Mbak Des. Itu tergantung ya tadi kita lihat berdasarkan objek pajaknya ya, pajak berdasarkan objek pajaknya. Oke. Jadi enakan jadi pelajar kali ya Bu, nggak kena pajak. Nggak mikirin pajak ya. Tapi pelajar juga sebenarnya sudah membayar pajak secara tidak langsung ya. Apa itu dalam bentuk apa tuh? Kita pajak tidak langsung ya, kita bayar PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, kalau belanja di supermarket kan kita
Oh iya, PTN. heeh Iya heeh, kan? heeh. Terus juga kita membayar pajak juga pelajar. Waktu kita makan di restoran, kita Mhm, bayar pajak 10%. Jadi mhm. makanya sekalipun Anda pelajar atau sahabat kreatif juga pelajar, turut membangun negeri dengan membayar pajak ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih Bu, dari Putri Aliyah, kelas Ya. 11 IPS 5. Ingin bertanya, mengapa pajak sangat penting untuk ekonomi negara? Terima kasih Bu. Iya, pajak sangat penting untuk ekonomi negara ini karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang membiayai sektor pengeluaran ya. Seperti yang saya telah sampaikan bahwa belanja negara ini ada belanja rutin pemerintah dan ada transfer daerah. Nah, pajak inilah yang mensupport atau membantu pemerintah dalam proses pembangunan ya, perbaikan infrastruktur ya, pembangunan sumber daya manusia. Nah, semuanya dibiayai oleh pajak. Jadi pajak ini sangat penting. Kalau nggak ada pajak, ya saya rasa pembangunan negara kita juga cukup terhambat ya, karena sektor pajak inilah yang menjadi penerimaan negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oke, jadi itu dia ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada pembangunan jalan, ada jembatan, itu uangnya kalau katanya itu dari mana? Udah pasti dari pajak ya Bu ya. Iya, dari pajak. Jadi untuk pembangunan infrastruktur, karena nggak mungkin pemerintah mencetak uang sendiri ya Bu untuk bangun jembatan. Ya, kita tidak boleh mencetak uang. Kewenangan mencetak uang itu berada di tangan bank sentral. Jadi bank sentral pun tidak Mm-mm, akan mencetak uang mm-mm, kalau tidak ada instruksi ya. Nanti mm-mm. kalau kita mencetak uang, Mbak Selvi, akan menyebabkan Ya, inflasi. Bisa-bisa ya ada hyperinflasi. ntar kita beli permen harganya 1 juta ya, padahal emang harga nilainya Oh, benar kecil tuh. sekali. Di mana harga uang tidak dihargai sama sekali di Mm-mm. sini. Nah, ini ada lagi pertanyaan Bu dari Genta, Genta Pratama ya. Assalamualaikum Bu, izin Iya. bertanya, siapa saja yang harus membayar pajak? Oh, itu mungkin tadi sempat dijelaskan sama Ibu juga ya. Siapa Iya, saja nih Bu? tadi baik Ibu ulangi ya Gentaya, yang berhak membayar pajak adalah wajib pajak. Nah, wajib pajak itu ada dua, yaitu wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan usaha. Kalau wajib pajak pribadi itu dibagi menjadi 3 golongan, yaitu wajib pajak yang menerima penghasilan dari pekerjaan bebas, wajib pajak atau orang pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaannya, wajib pajak atau orang pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan dia sendiri atau usaha dia sendiri. Sementara kalau wajib pajak badan usaha dibagi dua, yaitu uh, badan usaha milik pemerintah dan badan usaha milik swasta. Kalau milik pemerintah itu ada BUMD dan BUMN, sementara kalau swasta ada CV, ada PT, ada yayasan ya. Ya, itu Mbak Selvi penjelasannya untuk pertanyaan Genta. Oke, itu dia ya pertanyaannya. Dan ini udah pukul 10.52 menit. Kalau memang tidak ada yang bertanya lagi, saya akan kembalikan kepada Ibu Eka ya Bu. Silakan mungkin untuk memberikan kesimpulan ataupun juga ringkasan singkat kembali tentang topik perpajakan kali ini. Ya, baik. Pajak, anak-anak, pajak adalah kontribusi wajib ya negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi maupun badan usaha yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang. Nah, di sini pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara baik untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, anak-anak jangan lupa membayar pajak, karena jika kita tidak membayar pajak, itu kita akan dikenakan sanksi denda sebesar 2% per bulan atau dikenakan hukuman pidana minimal 6 bulan atau maksimal 6 tahun. Nah, pajak ini ya memiliki fungsi, yaitu fungsi budgeter, regulasi, dan fungsi distribusi pendapatan. Nah, sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self assessment system dan withholding assessment system. Nah, itulah kesimpulan Bu Eka pada hari ini, Mbak Selvi. Kembali ke Mbak Selvi. Oke, jadi materi kali ini kita belum menghitung tentang pajak ya Bu. Oh, belum. Belum, belum. Kita punya momen khusus begitu. Waduh. Jadi kalau mungkin kamu bilang gini, aku masuk jurusan IPS karena aku nggak terlalu suka berhitung. Jangan salah, ada akuntansi, ada ekonomi nih. Nanti tentang pajak ya, Iya. kita akan masuk pada materi Ya, nanti- cara menghitung pajak ya Bu ya. Iya, nanti kita akan masuk materi hitungan, yaitu pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Nah, itu materi Oke. hitungannya.
Oke. Saya yakin anak-anak pasti menyukainya ya. Pasti suka nih. Langsung seger otaknya ya, nggak ngantuk lagi deh kalau kayak gitu. Iya. Wah, ini materi yang disampaikan oleh Ibu Eka, sahabat kreatif, dan juga teman-teman kelas 11 IPS, ini bisa melihatnya kembali ya, mereviewnya kembali melalui YouTube channel di RRI Palembang. Tadi dari slide yang udah ditampilkan oleh Ibu Eka ya, boleh dipelajari kembali biar lebih paham tentang materi perpajakan. Terima kasih banyak ya Bu Eka atas waktunya siang hari ini, udah memberikan waktu di belajar di Pro 2. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa lagi ya Bu, belajar secara daring di RRI ya. Yes. Baik deh, kalau gitu kita sudahi saja untuk pertemuan kali ini ya Bu Eka. Sampai Ya, jumpa, selamat bertugas kembali Bu. Nah sahabat kreatif, udah selesai nih materi perpajakannya. Kalau kamu masih belum paham atau mungkin masih ingin mereview kembali materinya, silakan kamu kembali menyimak ya materi mengenai perpajakan kali ini di YouTube channel RRI Palembang bersama dengan Ibu Eka ya, Ibu Eka Mariati Rahmi SPD. Dan terima kasih juga untuk pihak sekolah dari SMA Negeri 18 Palembang dan juga teman-teman kelas 11 IPS. Semoga materi ataupun juga momen kita di hari ini bisa menambah dan juga membantu ya sahabat kreatif yang sedang menjalani belajar secara daring. Pastinya program siaran belajar di RRI akan kembali setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 10. Selfie yang pamit, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Sí, sí, sí.